Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Sinta Noza di Talk Show BPKAD. Talk Show kita kali ini membahas mengenai tema yakni optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Seperti kita ketahui ya pemirsa ya, Jawa Timur ini begitu kaya. Ada 38 kota kabupaten yang tersebar di Jawa Timur. Tentunya memiliki aset yang begitu banyak, sumber daya alam, kemudian aset yang secara fisik dan juga lain sebagainya. Untuk itu kita akan bahas lebih lanjut bersama 3 narasumber saya yang sangat spesial. Saya perkenalkan satu persatu terlebih dahulu. Sudah hadir bersama saya, beliau adalah Bapak Insinyur Sigit Panuntun MSI, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Halo Pak Sigit. Halo. Matur nuwun rawuhipun, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sehat ya Pak? Sehat alhamdulillah, semangat. Betul. Dan di samping Pak Sigit sudah ada beliau yang cantik ini, salah satu Serikandi Jawa Timur, begitu ya Bu ya. Adalah Ibu Endah Nurul Kumariyati, ST SKMMkes, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban atau DPMPPSP Tuban. Halo Bu Endah. Halo Mbak Sinta. Perjalanan lancar ya Bu? Tadi menuju kemari, alhamdulillah sehat. Sampai di lokasi. Sehat. Langsung sampai di lokasi. Sehat dan juga semangat. Terima kasih Bu Endah. Sama. Dan di samping Bu Endah juga sudah hadir perwakilan dari pengusaha nih. Salah satu pengusaha di Jawa Timur. Tepatnya beliau ini dari Lamongan pemirsa. Kita perkenalkan Bapak Mahfud Sodik Esos, selaku pengusaha di bidang kuliner, kontraktor dan juga lain sebagainya ya Pak. Halo Pak Mahfud. Halo. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Wah, sehat. Kalau pengusaha kuliner mah pasti sehat. Makannya bergizi pasti ya. Makannya di resto sendiri. Kebetulan pemirsa, beliau juga selaku wakil rakyat nih di DPRD Komisi C Kabupaten Lamongan, betul ya Pak? Betul. 4 periode bahkan pemirsa. Luar biasa dia 2009. Masih dipercaya. Masih dipercaya. Sama masyarakat. Lamongan ya Pak. Iya, Baik, terima kasih. Saya ingin berbincang terlebih dahulu nih pemirsa dengan Bapak Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur, Pak Sigit. Pak Sigit, seperti saya sampaikan di awal tadi, Jawa Timur tentunya sangat kaya ya Pak. 38 kota kabupaten, bahkan kota kabupaten terbanyak di Indonesia, betul J? Betul. Nah, betul. bagaimana itu Iya. Pak cara mengelola aset yang dimiliki, potensi yang dimiliki, agar aset ini terus bisa terawat dengan baik dan juga terus bisa dikembangkan begitu Pak? Baik, terima kasih Mbak. Seperti tadi disampaikan, Jawa Timur memang sebuah provinsi yang strategis ya. Selain secara geografis memang memiliki 38 kabupaten kota, dan secara ekonomi Jawa Timur memang memegang peranan terbesar kedua ya. Ada sekitar 14,3% kontribusi ekonomi Jawa Timur ini mensupport ekonomi nasional. Bahkan kalau dilihat dari skala Jawa, maka Jawa Timur ini mensupport hampir 24,5%. Oleh karena itu, mengingat sangat strategisnya ekonomi Jawa Timur, maka peran pengelolaan keuangan daerah ini menjadi penting. Nah, salah satu hal yang penting di dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tentang aset. Betul. Aset ini menjadi penting karena apa? Dengan kita mengelola aset yang jumlahnya begitu banyak, yang tersebar di hampir di semua kabupaten kota, maka kita akan dapat memanfaatkan aset itu untuk meningkatkan PAD di Jawa Timur. Nah, ketika PAD di Jawa Timur ini meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan bisa meningkat. Nah, kemudian bagaimana kemudian cara mengelolanya? Saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalisasi barang milik daerah. Satu di antaranya adalah bisa melakukan dengan model kerjasama sewa, kemudian dengan bangun serah guna, dengan pemanfaatan aset yang lain, yang tentu ini ada skenario-skenario. Dan ini semua regulasinya diatur lewat peraturan Menteri Dalam Negeri 7 tahun 2024 yang mengatur tentang bagaimana mengelola barang milik daerah. Saya kira regulasi sudah ada, tinggal kemudian bagaimana kemudian kita bisa mensyiarkan lah ya barang-barang milik daerah ini untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh calon investor dimanapun berada. Nah itu ya Pak, menciarkan, bisa membagi manfaatnya begitu ya Pak ya, untuk seluruh 38 kota kabupaten di Jawa Timur, termasuk juga di Kabupaten Tuban, begitu ya Bu Indah ya. Karena ini erat juga kaitannya dengan DPMPTSP ya Bu, yang juga untuk perizinan investor, kemudian investasi dan juga lain sebagainya. Bagaimana sih Bu untuk di Kabupaten Tuban ini, khususnya perizinan investasi yang dilakukan di sana, kemudian kebijakan-kebijakan lain, apakah memang semudah itu atau seperti apa nih Bu Indah? Ya baik, makasih Mbak Sinta. Jadi di Kabupaten Tuban dan juga mungkin sebagian besar kabupaten kota yang lain Pak Sigit sudah memiliki MPP, Mall Pelayanan Publik, yang dimana di sana itu
hampir semua yang dibutuhkan masyarakat ada di sana. Jadi di sana masyarakat sekali datang sudah bisa memperoleh mulai pelayanan perizinan, kemudian kalau ternyata nanti butuh ada bayar retribusi, maka di sana sudah ada beberapa perbankan, kemudian ada juga tenan untuk BPKPAD di MPP dan yang lainnya. Nah itu yang pelayanan yang ada di tempat. Nah selain itu juga sebagian besar pelayanan sudah kami laksanakan online. Jadi supaya mudah bisa dari mana saja, jam-jam berapa saja tidak harus datang. Namun demikian bila masyarakat itu masih membutuhkan bantuan, maka di Mall Pelayanan Publik kami siap untuk membantu. Nah, ada jemput bola juga. Jadi untuk masyarakat yang mungkin yang di pedesaan, yang di pelosok, yang ada gangguan internet dan sebagainya, kami ada jadwal untuk jemput bola ke kecamatan atau ke desa, bahkan ke pasar. Untuk melayani perizinannya. Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor atau menggunakan gadget gitu Ibu, karena sudah online, bahkan jemput bola juga. Jemput bola juga. Jadi kemudahan salah satu di antaranya, beberapa di antaranya itu ya pemirsa di masing-masing kota kabupaten di Jawa Timur termasuk di Tuban. Nah ngomong-ngomong Tuban, UKM-nya juga tentu disupport ya Bu ya. Yang saya kenakan kebetulan juga batik Tuban ya Ibu ya. Batik apa Pak? Gedok. Gedok ya Pak Sigit juga tahu. Siap. Jadi memang Jawa Timur ini sungguh kaya. Yang termasuk aset juga nggak kalau begini? Ini aset kekayaan UKM ya, lokal, bangga menggunakan produk lokal. Nah, berbicara UMKM juga, ada juga selain batik, budaya dan juga lain sebagainya, kuliner. Nah, tepat banget kalau kita ngomongin kuliner dengan Pak Mahfud Sodik nih. Nah, Pak Mahfud merupakan salah satu pengusaha yang ada di Jawa Timur, khususnya di Lamongan ya Pak, bergerak di bidang kuliner, kontraktor dan juga lain sebagainya. Kita mau bahas kulinernya dulu nih Pak, karena kuliner ini Pak kayaknya emang hobi semua orang ya. Khasnya Lamongan itu adalah tahu campur. Apalagi Pak? Nasi boran dan juga lain sebagainya. Betul. Bisa diceritain nggak sih Pak bagaimana pengalaman Pak Mahfud di sini dari awal mendirikan usaha dari tahun berapa dan juga proses perizinannya seperti apa di Provinsi Jawa Timur khususnya di Lamongan Pak? Ya terima kasih. Jadi kami bergerak di bidang kuliner, bisnis di bidang kuliner ini mungkin sekitar sudah 10 tahun. Mengapa saya pilih kuliner? Karena kami melihat pangsa pasar. Jadi usaha itu kan harus tahu kondisi lingkungan yang ada kan gitu. Betul. Jadi kami memang sengaja membuka bisnis kuliner itu karena apa itu namanya modalnya nggak terlalu besar. Gitu loh, modalnya nggak terlalu besar. Di satu sisi antusias masyarakat tinggi sekali gitu loh. Makanya kami kemarin itu kami putuskan pertama kuliner, apa itu namanya warkop, warung kopi kecil-kecilan itu. Setelah alhamdulillah hasilnya lumayan baik, 2-3 tahun kita kembangkan ke kulinernya Pak Sigit. Jadi dan alhamdulillah juga kulinernya ternyata menunjang. Jadi apa itu namanya, rasanya itu rasa kota, harganya harga desa gitu loh. Dan alhamdulillah ketika itu saya jual apa itu namanya kuliner khas Lamongan, termasuk soto, tahu campur, tahu tek, terus nasi boran, alhamdulillah. Peminatnya banyak gitu peminatnya ya Pak ya. Luar biasa. Hingga saat ini sudah punya resto sendiri dengan nama Dekota ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau ke Lamongan mampir ke restorannya Pak Mahfud boleh ya Pak? Boleh. Dapat special price nggak kita Pak? Bisa. Gitu. Siap. Baiklah, jadi itu ya awal mulanya dan tentunya perizinannya juga dipermudah ya Pak? Alhamdulillah sangat mudah sekali. Jadi konsep perizinan yang tadi dijelaskan sama Bu Indah di Tuban juga terjadi di Lamongan gitu loh. Sangat mudah sekali gitu loh. Jadi ini real testimoni ya, kisah nyata dari salah satu pengusaha di Jawa Timur, pemirsa, diwakili oleh Pak Mahfud dari Lamongan. Perizinannya mudah, sangat disupport oleh pemerintah, begitu ya. Kembali ke pemerintah, saya mau berbicara dengan Pak Sigit lagi nih Pak, dari Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur. Nah kembali ke masalah aset ini Pak, karena aset ini kalau kita bicarakan kayak satu episode tidak akan cukup, saking banyaknya di Provinsi Jawa Timur ini. Aset yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dapat dimaksimalkan Pak. Nah berkaitan dengan Pak Mahfud tadi, kerjasama dengan pengusaha, seperti apa Pak itu aktualisasinya di lapangan?
Baik, saya kira ini sesuatu yang baik ya. Ada investor UKM seperti Pak Mahfud tadi sampaikan, menyampaikan bahwa ada bisnis kuliner yang bisa kemudian dikerjasamakan dengan pemerintah daerah ya. Nah, ini menjadi contoh konkret yang saya kira ini perlu kita fasilitasi, dan saya cukup mengapresiasi dari teman-teman Tuban yang kemudian merespon dengan cepat dengan segala macam kemudahan-kemudahan dalam melakukan usaha di wilayahnya. Mau online, kemudian yang tidak bisa online pun bisa dijemput ya, sehingga ini merupakan sebuah langkah ya, kehadiran pemerintah untuk kemudian bisa memfasilitasi para pengusaha dalam rangka menanamkan investasinya. Nah, kami di Jawa Timur di samping di bidang kuliner tentu banyak hal yang bisa dikerjasamakan. Ya. Kami punya website namanya Aset Jatim. Nah, di dalam website tersebut tentu banyak barang milik daerah yang kita tawarkan di sana. Yang kondisinya tentu sudah clear and clean. Aspek legalnya sudah terpenuhi, kemudian sudah melalui visibility study bahwa tanah ini peruntukannya untuk apa, bangunan ini cocok untuk apa, semuanya ada di sana, termasuk ada dokumentasi baik videonya maupun fotonya. Saya kira ini yang bisa kita tawarkan kepada seluruh calon-calon investor, tidak hanya di Jawa Timur, karena ini bisa diakses dimanapun melalui website Aset Jatim. Jadi kalau Mbak Sinta kemudian pernah tahu tentang website OLX ya, menawarkan rumah. Nah, ini semacam itu. Kami menawarkan barang milik daerah yang siap untuk ditawar dan siap untuk dieksekusi. Jadi kelihatan di sana mana yang sudah terjual, mana yang belum. Saya kira itu menjadi langkah konkret yang kita lakukan dalam rangka optimalisasi aset daerah. Yang terpenting juga clean and clear-nya tadi clear ya Pak, sebagai pengusaha gitu ya Pak Mahfud dan juga ada kepastian di sana. Betul. Kita nggak suka di PHP Pak, sukanya yang pasti-pasti aja. Termasuk masalah aset yang ada di Jawa Timur ini. Jadi tidak hanya UKM, kemudian PMDN, tapi juga PMA begitu ya Pak ya? Bisa juga. Penanam modal asing dan juga dalam negeri begitu. Terima kasih Pak Sigit, semangatnya untuk terus meningkatkan aset yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kita bergeser ke Bu Endah lagi. Bu Endah, bagaimana Bu? Saya pengen tahu nih Bu, kalau di Tuban selain ada kulinernya itu rajungan dan lain sebagainya, siwalan, apa saja sih Bu selama Ibu mengawal sebagai Kepala Dinas DPMP TSP yang paling diminati di sana Bu? Jenis-jenis investasi yang paling diminati, yang tentunya disupport juga oleh pemerintah Tuban di wilayah Tuban dan juga mungkin Jawa Timur. Ya, kalau dari jumlah pengusahanya, itu yang terbanyak jumlahnya adalah di usaha mikro dan usaha kecil, jadi UMKM. Itu memang yang terbanyak, dan sebagian besar adalah di industri olahan. Dalam hal ini adalah karena Tuban punya garis pantai 65 km dan melimpah hasil laut, olahan hasil laut itu yang terbanyak, keripik ikan, kemudian kerupuk udang dan sebagainya, itu yang terbanyak jumlahnya. Namun demikian, kalau dari nilai investasinya yang tertinggi adalah dari sektor migas. Sektor migas itu yang tertinggi, dan alhamdulillah 2023 akhir kemarin itu kami sudah ada di posisi 5 Jawa Timur. Pertama Gresik tentu, Gresik kami ada di posisi 5. Lumayan lah untuk kota kecil sekelas Tuban masuk di posisi 5. Dan untuk yang UMKM, ini ada pelayanan yang kami terintegrasi dengan beberapa instansi. Jadi untuk perizinan berusahanya, NIB-nya dari kami, kemudian mereka yang mengemas makanannya dan mengedarkan, kan harus ada izin edar. Izin edarnya biasanya sertifikat PRT atau MD itu dari Dinas Kesehatan juga terbit lewat kami. Kemudian didampingi juga dengan Kementerian Agama untuk sertifikasi halalnya. Jadi dia dapat izin usaha, dapat sertifikasi halal, dapat izin edar PRT. Satu lagi, mereka yang sudah lengkap perizinannya, maka lebih mudah untuk mengakses permodalan dari perbankan. Jadi sekali datang dia sudah punya izin edar, punya sertifikasi halal, dan punya akses untuk permodalan. Itu salah satu upaya pemerintah untuk itu menyemangati para pengusaha UMKM biar mereka lebih semangat dan lebih maju lagi.
Jadi kalau sudah terdata gitu ya Bu ya, dengan regulasi yang sudah sangat dipermudah oleh Provinsi Jawa Timur, khususnya juga di Tuban, terdata, masuk database, nanti juga akan lebih mudah untuk diberikan pelatihan dan juga lain sebagainya. Ya, pelatihan. Gitu ya, Bu, ya. Mereka sudah tergabung dalam satu grup kami untuk komunikasi, misalkan mau nambah KBLI. Kemarin kerupuk udang, hari ini mau nambah lagi keripik ikan misalkan. Maka nambah KBLI lebih mudah. Tinggal Bu, kami nambah KBLI masih di NIP yang sama, tinggal nambah KBLI-nya. Jadi lebih mudah untuk dia mengembangkan usahanya. Betul, baik Bu Indah, terima kasih. Jadi memang jangan ragu-ragu ya pemirsa ya, kalau mau mengembangkan usaha di bidang apapun di Provinsi Jawa Timur, di setiap kota, kabupaten, insya Allah sudah clean and clear kalau kata Pak Sigit tadi. Kita beralih lagi yang sudah melaksanakan nih Pak, sebagai pengusaha kuliner dan juga kontraktor dan juga lain sebagainya, Pak Mahfud. Sejauh ini pengalaman Bapak, proses tadi kan disampaikan Bu Endah ya, ada proses perizinan, sertifikasi halal dan lain sebagainya, permodalan yang sudah jenengan rasakan seperti apa nih Pak? Kemudahannya apa saja terkait regulasi, perizinan dan juga lain sebagainya? Iya, seperti saya sampaikan tadi dan disampaikan oleh Bu Indah. Jadi di Lamongan pun juga begitu. Proses perizinannya sangat simpel dan sangat membantu sekali. Dengan munculnya USS itu juga sangat membantu karena sangat ada sinergi gitu loh. Kita ketika ngurus itu di app di mallnya itu sudah selesai semua. Itu loh, sudah selesai semua, kita tidak harus ke sana kemari kayak tahun 10 tahun yang lalu. Betul, Pak. Aduh, ribet kita harus ya. Kita harus ke hukum, ke perizinan, ke koperasi, ke instansi terkait. Tapi dengan sekarang ini, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita cukup sangat dibantu, cukup sangat dibantu. Nah, orang bisnis itu kuncinya adalah termasuk permodalan gitu loh. Jadi permodalan itu Pak Sigit kalau bisa ya di Jawa Timur harus dipermudah gitu loh. Artinya bantuan untuk UMKM, untuk pengusaha-pengusaha kuliner yang ada di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Betul. Gitu. Nah, di Jawa Timur juga sudah ada Bank Jatim dan juga Bank UMKM gitu, Jawa Timur, Pak. Monggo bisa diakses begitu ya Pak Sigit ya. Ya mungkin ada terobosan tersendiri dari Pak Sigit itu kan bagus itu loh. Ini harapannya berarti Pak ya, langsung mau ketemu dengan beliaunya. Baiklah. Saya kira monggo Pak. Aspirasi ya dari Pak Mahfud yang juga kebetulan juga sebagai wakil rakyat, mewakili semua UMKM yang ada tidak hanya di daerah Lamongan atau Tuban. Saya kira salah satu kesulitan dari UMKM kita adalah terkait dengan keterbatasan modal, dan saya kira pemerintah wajib hadir untuk kemudian membantu, memfasilitasi, mendesainkan program-program yang bunganya sangat rendah. Nah, yang saya kira itu mudah harapannya diakses. Pak. Ya. 0% bisa nggak sih Pak? Terus banknya saya untung apa gitu ya? Baiklah, kita sudah menuju ke sesi terakhir, kita menuju ke closing statement. Saya menuju ke pengusaha dulu deh, Pak Mahfud. Silakan Pak, harapannya seperti apa? Terima kasih. Jadi apalagi Pak Sigit ini yang membidani persoalan aset, khususnya aset Jawa Timur yang ada di wilayah kabupaten kota. Saya inilah yang memanfaatkan dan sangat terbantu Pak Sigit gitu loh. Sangat terbantu. Hanya saja pertama mungkin banyak aset-aset yang sampai saat ini belum terurus. Belum terurus itu karena masalahnya banyak. Itu tolong segera diurus biar ada manfaatnya, biar berimbas pada masyarakat kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Timur, tidak ada di Lamongan, tidak hanya di Lamongan, dan di Lamongan aja mungkin masih ada gitu loh, mungkin masih ada. Lah harapan kami, apa itu namanya, istilahnya kami sebagai pengusaha mintanya jari wong Lamongan kontrak ojo larang-larang, gitu loh, kontrak ojo larang-larang, karena kita itu di sana juga berapa kontraknya itu juga melalui appraisal. Melalui appraisal yang tiap tahunnya itu naik. Oh, gitu harapannya loh. Naiknya harapan saya kalau bisa ya naik tapi kecil-kecilan sedikit saja gitu loh. Karena kita itu repot, bisnis kuliner itu kan saya memanfaatkan aset milik Pemprov yang ada di Lamongan itu Pak Sigit. Kan menggabung, jadi saya termasuk juga PKL itu saya bawa ke sana gitu loh.
saya kumpulkan jadi satu. Lah, mindset PKL itu kan begitu Pak Sigit. Ketika badi itu diam, tapi ketika rugi itu dia itu speak up ya. Itu makanya itu harapan saya sih. Baik. Saya mendukung apa yang disampaikan Pak Sigit, apa yang menjadi program Pak Sigit bahwa mengoptimalkan aset provinsi yang ada di kabupaten kota. Hanya saja kami meminta agar paling tidak appraisal yang ditunjuk itu munggah naik dikit, tapi sedikit. Siap, saya kira baik. itu. Terima kasih. Semoga lancar bisnisnya, bisa menggandeng banyak pengusaha lain ya Pak, di Lamongan juga lain sebagainya. Terima kasih. Kita bergeser ke Bu Endah. Silakan Bu, closing statementnya dan juga harapannya. Ya baik, Bapak Ibu semua pengusaha di Jawa Timur, berapapun modal Anda 100.000, 500.000, 1 juta, 5 juta, berapapun kecilnya, panjenengan adalah ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Maka jangan ragu-ragu, tetap semangat, mengurus perizinan itu tidak sulit. Bila ada yang kurang paham, kurang jelas, segera hubungi website, hubungi kantor mall pelayanan publik di kota Bapak Ibu masing-masing. Dan harapan kami panjenengan akan bisa tumbuh, kemudian bisa bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar, sehingga akan lebih tersosialisasi dan terpublikasi hasil karyanya itu lebih luas daripada sebelumnya. Itu aja mungkin. Dan hasil akhirnya harapannya meningkatkan PAD Provinsi Jawa Timur. Meningkatkan PAD Provinsi Terima Jawa kasih Timur, Bu Endah, sehat selalu, semangat amin, selalu. Amin. Nah, kita menuju ke closing statement pamungkas ini. Pak Sigit selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur, monggo Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu, ya pemirsa. Hari ini kita melihat bahwa ada contoh konkret yang kemudian bisa kita contoh ya. Ada investor dari Tuban yang kemudian bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, memanfaatkan aset pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga kemudian bisa melakukan usahanya dengan baik. Dan hari ini kita juga ditemukan dengan teman-teman dari Kabupaten Tuban yang menurut saya luar biasa di dalam hal mensupport program kita dari Jawa Timur, bagaimana kemudian memberikan perizinan yang semudah dan secepat mungkin kepada teman-teman investor yang memanfaatkan aset-aset kita khususnya di Tuban. Saya berharap pada semua yang melihat, mendengar acara ini agar bisa memanfaatkan ya aset-aset Pemprov yang sudah kita tayangkan di dalam website kita di asetjatim.com, yang saya jamin bahwa aset yang sudah kita tayangkan ini clear and clean dari aspek perizinan, dari aspek legalitas, dari aspek undang-undang dan regulasinya. Saya kira semuanya sudah siap untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh semua calon investor. Dan dengan memanfaatkan optimalisasi barang milik daerah di Jawa Timur, saya kira membangun Jawa Timur yang lebih baik ke depan dengan mensejahterakan masyarakat ini insya Allah akan tercapai. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit, salam sehat, sukses berkah selalu Bapak. Amin, tentunya amin. Untuk melayani seluruh masyarakat Jawa Timur, harapannya Jawa Timur jaya luar biasa. Dan juga saya minta semangatnya tagline bersama-sama aja Bapak Ibu. Salam optimis, Jatim bangkit. Jatim bangkit, terus melaju. Terima kasih Bapak Ibu. Dan akhirnya saya Sinta Noza pamit undur diri. Sampai jumpa di Talkshow BPKAD berikutnya.